Dokter Daeng, tapi saya mau gini, bagaimana dengan data yang juga mengatakan grafik membaik atau sembuhnya itu kita termasuk tinggi. Ya. DKI Jakarta misalnya lebih tinggi dari nasional. Ya. Ada tren yang naik untuk tingkat kesembuhan. Ya, begini, jadi kita bandingkan ya antara pertambahan per hari dengan kesembuhan. Kemudian waktunya, kesembuhan itu mungkin tidak sehari 2 hari. Itu bisa makan 2 minggu misalnya atau 1 bulan untuk sembuh. Tetapi pertambahannya tiap hari kan Jakarta ini sudah menyentuh angka 1.000 kan. Artinya 77% yang dikabarkan yang sudah terpakai itu kan betul-betul sudah tinggi itu kalau bor rumah sakit ya. Jadi pasti beban ke tenaga medis itu sudah mulai tadi kawan-kawan sudah gelisah itu dengan beban seperti itu. Sehingga bahwa ada data bahwa tingkat kesembuhan memiliki tren positif, tapi juga harus diantisipasi bertambahnya jumlah pasien positif COVID yang semakin bertambah. Betul. Tapi saya gini, itu menurut saya juga harus kita terus katakan pada masyarakat Indonesia yang jangan semakin cuek pada protokol kesehatan, menggunakan masker, menghindari kerumunan dan kebersihan tangan. Karena tanpa itu rasanya ya itu akan menjadi gelombang baru untuk pasien positif corona. Betul, sumber apinya memang di penularan. Ya, kalau sumbernya tidak dipadamkan, terus akan bertambah itu. Kalau bertambah pasti jumlah yang harus dirawat di rumah sakit juga bertambah. Kalau itu tidak dijaga, saya khawatir yang sudah 77% sudah tertempati, tinggal hanya 23% itu dalam jangka 1 bulan mungkin sudah melampaui kapasitas. Itu berat gitu. Ya, betul. Karena ada kapasitas yang disiapkan, ada kapasitas, dan kita tidak berharap ada gelombang pasien baru. Ke Dokter Bobi, Anda kan termasuk dokter yang sangat juga rentan, dokter gigi. Iya. Apa sesungguhnya harapan Anda di tengah 6 bulan kita menghadapi pandemi ini? Harapan saya itu sebagai tim medis yang bekerja di medis, kesadaran tingkat masyarakat itu harus masyarakat ya? Satu, pertama, karena kita harus ada timbal balik gitu dari penyedia medik, kemudian dari masyarakat, kesadaran dari masyarakat harus mengikuti protokol kesehatan yang ada. Dokter Debi, terus sadar. Itu bagaimanapun juga masyarakat yang harus kebijakan yang memang tepat begitu, tidak justru mengundang adanya gelombang pasien yang baru, tapi juga masyarakat yang terus harus diimbau bahwa mereka harus disiplin betul terhadap protokol kesehatan. Dokter Debi, 6 bulan ini menurut Anda apa evaluasinya? Iya, jadi harusnya kan kita tahu kalau pandemik ini mengagetkan untuk semua orang. Satu dunia nggak ada yang siap dengan pandemik ini gitu kan. Tapi perbedaannya adalah kita bisa belajar apa nggak dari pandemik ini. Ya, saya kok nggak yakin kalau negara ini sudah bisa belajar dengan baik dari 6 bulan itu. Proses belajarnya sebenarnya nggak terlalu kelihatan. Jadi ya saya harapkan ya untuk beberapa bulan ke depan sampai vaksin akhirnya ketemu dan pandemi ini bisa berakhir, kita mulai bisa tunjukkan perubahan-perubahan itu. Kita bisa terakhir kalimat Anda agak hilang, saya tidak terlalu dengar jelas. Kita bisa mulai tunjukkan perubahan-perubahan itu. Kita mulai bisa tunjukkan kalau kita sudah belajar dari kemarin gitu loh. Jadi kita bisa memperbaiki apa yang sebenarnya sudah rusak ini, tapi kita apa menurut Anda indikator bahwa kita sudah belajar dari 6 bulan ini? Angka penambahan kasus harusnya sudah mulai landai kalau misalkan kita sudah menunjukkan kita sudah bisa belajar. Satu itu, kedua adanya dukungan dari nggak cuma masyarakat sebenarnya sih, dari pemerintah, dari media yang sesimpel untuk menunjukkan bahwa kami tenaga medis itu nggak sendirian. Karena ini semua yakin Mbak, ini semua akan meninggalkan bekas buat kami semua. Ini semua sudah cukup traumatizing buat kami semua gitu kan. Sampai beberapa tahun ke depan saya yakin nggak akan ada yang lupa dengan ini. Tenaga medis nggak ada yang akan lupa di tahun 2020 pernah terjadi COVID dan kita berjuang mati-matian untuk ini semua. Jadi tolong tunjukkan bahwa kami nggak sendiri dalam perang ini gitu. Tolong tunjukkan bahwa kami mempunyai kalian semua yang juga mendukung kami dalam peperangan ini. Ya. Dokter Debi, dan untuk semua dokter dan tenaga medis di seluruh tanah air,
tidak pernah berhenti kita mengatakan bahwa Anda semua tidak pernah sendiri dalam berkarya, dalam merawat, dalam terus melakukan pelayanan medis untuk masyarakat Indonesia.